Oke, sekarang kita akan membahas sedikit tentang termodinamika. Ini lanjutan dari termokimia ya. Nah, kalau mau mempelajari termodinamika ini tentu harus tahu dulu hukum-hukum termodinamika. Kita membahas termodinamika. Nah, jadi di termokimia kita sudah membahas tentang sistem, ada lingkungan. Jadi bedanya kalau sistem itu adalah segala sesuatu yang menjadi pengamatan, sementara kalau lingkungan segala sesuatu yang di luar sistem. Kemudian kita juga mempelajari tentang energi dalam. Energi dalam itu ada yang menggunakan simbol E, ada yang menggunakan simbol U. Nah, jadi kalau di buku-buku baru biasanya E, tapi kalau yang lama itu U. Kalau di fisika, kalau belajar termodinamika juga biasanya pakai U. Nah, energi dalam ini pengertiannya adalah kalor ditambah kerja. Lalu kita juga mempelajari tentang entalpi atau heat content. Nah, nanti kita akan mempelajari berikutnya tentang hukum termodinamika. Lanjutan dari ini. Hukum termodinamika, saya bahas dulu ya hukum 1. Hukum pertama, termodinamika. Ada yang tahu bunyinya? Hukum 1, termodinamika. Nah, jadi ini sebenarnya ya singkatnya adalah menyatakan tentang kekekalan energi. Jadi ini menyatakan tentang kekekalan energi. Ya, jadi bunyinya secara awam ya, energi itu tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, gitu. Nah, ini rumusnya adalah delta E sama dengan Q plus W. Yang ini tadi. Ini maafnya delta E maksudnya. Yang ini adalah hukum 1 termodinamika. Di mana total dari perubahan energi dalam adalah kalor maupun kerja yang dilakukan maupun diterima oleh sistem tersebut. Jadi ada sistem nih. Sistemnya apa ya? Oh, paling gampang sih segelas air. Ini ada gelas, diisi air. Nah, kalau airnya air panas ini lama-kelamaan dia akan suhunya mendingin kan? Mendingin suhunya. Kenapa? Karena ada kalor yang keluar. Kalornya keluar. Kalor dilepas dari sistem atau sistem melepas kalor. Maka kalor nilainya negatif. Nah, di sini dia tidak melakukan kerja atau W-nya 0. Berarti kita bisa menghitung perubahan energi dalamnya delta E sama dengan min Q. Gitu. Ya, jadi energi yang dikandung oleh sistem berupa air panas tadi berkurang, pindah ke lingkungan. Nah, itu prinsip dari hukum 1 termodinamika. Kemudian, hukum kedua, ini menyatakan arah energinya.
arah perpindahan energi. Termodinamika. Oke. Nah, ringkasnya seperti itu. Dengan apa kita menentukan arah perpindahannya? Dengan menggunakan entropi atau S. Nah, jadi entropi itu apa sih sebenarnya? Ini agak sulit sih dijelaskan. Apalagi kalau bahasa buku ya, agak sulit. Sebenarnya entropi itu kalau secara definisi adalah berapa banyak kombinasi yang dapat disusun oleh satu sistem. Seperti kalau kita punya kartu kan ada dua sisi ya, ada kiri kanan, ada kepala ada ekor, atau koin deh, ada kepala ada ekor. Semakin banyak kemungkinan untuk menyusun koin itu, semakin besar entropinya. Ya, jadi ringkasnya semua sistem itu akan memiliki kecenderungan untuk menuju ke keadaan yang entropinya tinggi. Jadi dia menuju keadaan atau fasa yang memiliki pola kombinasi penyusunnya yang banyak. Nah, ciri-cirinya seperti ini. Kalau padat dibandingkan dengan cair, dibandingkan dengan gas, untuk zat yang sama, ini entropinya makin besar. Ini entropinya makin besar. Kenapa? Kalau padat kan teratur ya, teratur. Jadi masing-masing partikel penyusunnya nggak bisa banyak kombinasi, nggak bisa berpindah. Kalau cair cukup punya kebebasan kan, kalau gas apalagi lebih bebas. Nah, jadi simpelnya ya, semakin tidak beraturan suatu zat, itu semakin besar entropinya. Seperti itu. Itu secara sederhana. Ini kalau zatnya sama ya. Zatnya sama. Nah, kalau zatnya berbeda, dia akan lebih cenderung untuk bercampur. Simpelnya gini, ini saya punya satu wadah, anggap aja ini wadah, isinya gas O2. Kemudian di sini saya ada wadah lain, saya isi gas argon. Saya kasih gas argon. Gasnya berbeda. Nah, kalau saya berikan pipa di sini, saya gabungkan. Ya, di sini saya gabungkan kedua gasnya. Saya kasih jalan. Di sini saya kasih jalan masuk. Nanti ada aliran kan? Nanti ada aliran nih. Nah, oksigennya masuk ke sini, argonnya masuk ke sana. Gitu. Jadi terjadi pertukaran. Lama-kelamaan di sini akan terbentuk campuran O2 dan argon. Di sini juga ada. Di sini ada O2, nanti ada argon. Di sini juga ada argon, ada O2. Jadi kedua wadah ini tercampur merata. Nah, karena apa? Karena kalau dia tercampur merata, entropinya lebih besar. Entropi lebih besar. Tapi kalau sebaliknya nih, sebaliknya saya punya
satu wadah besar. Di sini ada argon, di sini ada O2. Terus di sini saya berikan wadah kecil. Terus di sini saya berikan pipa lagi. Apa yang akan terjadi? Pasti baik AR maupun O2 akan ke segala arah kan? Ada ke kiri, ada ke kanan, sama aja. Maksudnya dia tidak akan bisa kembali ke keadaan ini, nggak bisa. Nggak bisa di satu sisi O2, di satu sisi AR tidak akan pernah terjadi. Nah, kenapa? Karena kalau kita mengharapkan seperti itu, berarti kita mengharapkan entropinya menurun, dan itu tidak akan terjadi. Seperti itu. Contoh lain yang paling gampang, ada gelas ya, gelas kaca yang di rumah. Gelas, ini kan teratur bentuknya, padat. Itu keadaan entropinya rendah, karena dia teratur. Kalau gas ini jatuh ke bawah, dia jadi pecahan kaca kan? Pecah. Nah, itu kan tidak teratur. Entropinya tinggi. Bisa suatu gelas yang utuh ini menjadi pecahan kaca yang entropinya tinggi. Tapi dari entropi tinggi menjadi entropi rendah, sulit kan? Pecahan kaca tahu-tahu jadi gelas utuh nggak mungkin kan? Bisa sih, cuman sulit, membutuhkan usaha. Nah, itu yang dimaksud dengan entropi. Nah, contoh konkretnya dalam energi apa? Kan kita sedang membahas energi. Energi itu juga ada arah-arahnya. Misal, saya punya ini deh. Mungkin ini agak sulit. Coba, ini ada bola apa ya? Bola basket deh. Ini bola basket. Anggaplah ini bola basket. Ini lantai. Jadi bola basketnya dipantulkan ke bawah. Ini kan energi mekanik kan? Energi mekanik yaitu energi potensial tambah energi kinetik. Nah, energi mekanik ini ketika terpantulkan ke bawah, di sini ada gesekan dengan lantai. Lama-kelamaan ini akan terbentuk panas, kalor, walaupun kecil. Jadi ada konversi di sini dari energi mekanik menuju kalor. Jadi ada energi mekanik berubah menjadi kalor, walaupun sangat kecil. Lama-kelamaan kan ini hilang kan dia mantul, terus ketinggiannya berkurang sampai dia berhenti. Berarti terjadi perubahan dari energi mekanik menuju kalor. Tapi tidak akan pernah terjadi dari kalor menjadi energi mekanik untuk sistem yang sama, nggak mungkin kan? Berarti kita bisa simpulkan di sini energi mekanik memiliki entropi yang lebih rendah daripada energi kalor. Ya, jadi energi mekanik itu entropinya rendah, energi kalor entropinya tinggi, seperti itu. Oke, kemudian bagaimana cara menghitung entropi? Nah, jadi entropi itu sebenarnya kita bisa hitung dari kalor per suhu. Ya. Kan satuannya itu Joule per derajat Celcius atau Joule per Kelvin. Kemudian apa lagi ya? Oke, kemudian yang sering digunakan dalam entropi ini adalah penentuan kespontanan reaksi. Jadi entropi juga digunakan
dalam meramalkan ya. Dalam meramalkan kespontanan reaksi. Itu fungsinya. Nah, sebelum saya masuk ke sini, ada beberapa cara untuk menghitung entropi. Ya, jadi entropi itu diketahui ya. Jadi entropi S, ada S standar, itu ada data dari tabel. Data tabel untuk zat-zat ya. Berbeda dengan delta H. Kalau entalpi, kalau H itu tidak ada. Adanya delta H. Nah, kalau entropi ada S-nya. Delta S juga ada. Kalau delta S, nah ini menghitung. Ini dihitung dengan cara jumlah S produk kurang jumlah entropi reaktan. Untuk persamaan kimia atau reaksi kimia. Tuh. Kemudian coba kita hitung ini ya, soal ya. Saya coba ambil soal dulu. Oke, ini saya agak mundur sedikit. Jadi entropi itu terkait dengan hukum kedua termodinamika dan hukum ketiga termodinamika. Jadi kalau hukum dua termodinamika itu menyatakan bahwa entropi alam semesta selalu berubah positif ya. Jadi delta S universe selalu lebih besar dari 0. Ya, jadi total dari perubahan entropi sistem tambah lingkungan adalah besar dari 0. Jadi jika satu sistem, misalkan nih gelas tadi pecah, kan ini entropinya naik kan? Nah, berarti sudah tercapai kalau deltanya plus. Tapi kalau sebaliknya, ini kebalikan nih, misalkan dari gas dipadatkan, dari gas cair padat berubah ya. Nah itu kan kalau penjelasan saya tadi kan nggak spontan ya. Bisa menjadi spontan kalau delta S lingkungannya positif atau delta S lingkungan lebih besar daripada delta S-nya sistem tadi, total dari keduanya. Sementara kalau hukum ketiga termodinamika, nah ini menyatakan tentang nol mutlak. Kan ketika suhu itu diturunkan, mentoknya kan di 200 min 273 derajat Celcius. Nggak ada suhu yang lebih rendah dari ini. Ini juga disebut sebagai 0 Kelvin. Nah, didefinisikan kalau entropi pada 0 Kelvin itu juga adalah 0. Entropi pada 0 Kelvin adalah 0, semua zat. Kenapa ada hubungan ke sini? Kembali ke pengertian entropi tadi. Ya. Jadi semakin besar
energi kinetiknya dari padat, cair, dan gas itu energi kinetiknya makin besar. Saya ambil contoh dari gambar di buku biar lebih jelas. Nah ini. Ya, ini pada suhu 0 mutlak. Jadi semua atom diam, tidak bergerak sama sekali. Semakin tinggi suhunya, terjadi energi vibrasi. Atomnya bergerak, bergetar. Semakin besar energi kinetiknya, semakin besar pula jaraknya antara atom itu. Ya, jadi dia bergetar, jadi terbentuk jarak. Nah, jaraknya ini atau energi getarannya itu dipengaruhi oleh suhu. Semakin tinggi suhunya, semakin besar getarannya. Gitu. Jadi bisa disimpulkan kalau entropi itu adalah fungsi dari suhu. Semakin besar suhu, semakin besar entropi. Kalau suhunya 0, entropinya 0. Nah, itu yang dirumuskan oleh hukum 3 termodinamika. Tuh. Karena sudah ada definisinya tadi, kita jadi bisa mengetahui ini S standar. Jadi S pada suhu standar. Jadi S derajat ini, S0 ini pada suhu standar. Yaitu pada 25 derajat Celcius. Contoh soal, saya ambil dari sini lagi. Saya ambil dari sini. Times spontaneous law. Ini udah kemarin ya. Nah ini. Ya, ada contoh soal N2 tambah 3H2 menjadi 2NH3. Diperintahkan hitung delta S standarnya menggunakan data pada tabel 18.1. Nah, melihat data delta S yang dihitung, tentukan apakah reaksi ini cenderung terjadi secara spontan. Nanti lihat delta S-nya positif atau negatif. Kalau delta S-nya positif, cenderung spontan. Kalau delta S-nya negatif, cenderung tidak spontan gitu. Walaupun kespontanan tidak cukup hanya delta S saja. Jadi ini ya, saya coba kita hitung ini. Contoh soal, hitunglah delta S standar dari reaksi N2 gas. Kalau untuk persamaan termokimia dan termodinamika itu harus dituliskan ininya ya, fasanya. Karena kalau fasanya berbeda atau nilainya berbeda. Menjadi 2NH3 gas. Nah, ini rumusnya adalah delta S standar sama dengan S. Ini 2 mol ya. 2 mol dari delta S-nya NH3 gas kurang reaktan delta S. Enggak delta ya. S saja. S N2 kurang 3 mol dari S H2. Nah, tinggal pakai data yang di sini. Bentar ya.
N2 19, oh NH3 dulu. NH3 192,5. 192,5. 2 kali 192,5 kurang SN2 191,5. 191,5 kurang 3 kali H2. H2 itu 130,6. 130,6. 130,6. Oke. Mari kita hitung. 2 kali. Kak, itu angkanya udah dari sana? Ada. Ini saya tampilkan ya. Oke. Nah, ini data standarnya. Dua kali 192,5 kurang 191,5 kurang 3 kali 130,6 minus 198,3. Benar nggak? Minus 198,3 Joule per Kelvin. Nah, berarti karena delta S-nya negatif, maka cenderung tidak spontan. Tuh. Oke. Terus apa lagi ya? Kak, maaf Kak, izin nanya. Ya, silakan. Itu tadi kan yang keadaan standarnya 25 derajat Celcius ya Kak? Ya. Itu ada hubungannya sama RTP STP nggak Kak? Oh, itu gas ya. Kalau STP itu 0 derajat Celcius. Standarnya 0. Beda ya standarnya. Ya, kadang agak bingung di situ. Jadi kalau STP itu suhunya 0 derajat, bukan 25. Jadi yang 25 itu RTP ya? Room kan? Iya Kak. Room temperature. R. Jadi walaupun di sini disebut standar, tapi standarnya 25. Bukan 0. Karena dianggap 25 itu suhu ruang. Jadi standarnya adalah suhu ruang gitu. Oke Kak, makasih. Oke. Ini hukum kedua termodinamika. Jadi delta S alam semesta sama dengan delta S sistem tambah lingkungan. Nah, jadi totalnya harus positif. Nah, berapa delta S lingkungan sama dengan kalor lingkungan per T. T pada suhu yang tetap kan. Tuh. Q lingkungan didapat dari Q sistem. Karena kan nilainya sama, cuma arahnya berbeda. Ini nanti deh. Ini cuma penurunan rumusnya aja. Nah, ini yang berikutnya nih. Delta G. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Sampai sini ada pertanyaan lagi, silakan. Karena kita akan bahas. Kak, mau nanya Kak. Mungkin Ya, silakan. rada jauh sih tadi yang pas yang pertama, yang kakak tulis yang bagian pertama tuh yang halaman pertama. Itu saya belum ngerti yang AR sama O2 kalau dipisah dua arah gitu gimana sih Kak? Oh iya. Ini deh, ini saya bikin kasus yang agak sulit dipahami ya. Agak sulit dibayangkan ya. Ini dia di sini deh. Ada gambarnya yang lebih jelas. Nah ini nih.
Ini gas di satu wadah ya, satu wadah diberi penghalang. Di sini ada gas. Gas ini ketika ditarik penghalangnya, tentu gasnya akan menyebar kan ke dua arah, Ya. ya kan? Ya. Tapi kalau kita berikan penghalang ke sini, ke sistem yang udah ada gasnya, itu tidak akan terjadi seperti A lagi kan? Yang C ini Ya. nggak akan balik ke A kan? Gitu loh maksudnya. Nah, kalau kasus saya tadi, yang ini, jadi ini ada dua gas yang berbeda. Kalau saya berikan pipa, nanti pasti bercampur kan, merata. Sekarang saya balik. Awalnya ada campuran gas yang merata, argon sama oksigen. Kalau saya berikan wadah baru di kiri dan kanan, di kiri saya harapkan ada O2 seperti tadi, dan di kanan saya harapkan ada AR. Nggak ngaruh kan, nggak bisa kan? Jadi nggak bisa dari yang awalnya campuran, terus saya pisahkan begitu aja nggak mungkin gitu. Itu sih maksudnya. Tapi campuran itu tetap bisa ke kiri dan kanan kan? Tapi campuran. Ya, gitu. Benar. Campurannya bisa. Tapi dia tidak bisa memisah. Tidak terpisah dia. Gitu maksudnya. Karena udah terlanjur ini nih bercampur. Kalau bercampur kan dia entropinya tinggi dibandingkan sendiri. Karena kalau dia bercampur, kemungkinan kombinasinya lebih besar. Nah, itu saya agak sulit mendeskripsikan kemungkinan kombinasi. Nanti coba kita Google deh. Udah banyak. Yang S di bawah itu apa sih, Kak? Apa? S lebih dari. Apa sih itu? Oh, ini. Ini ya? Ya. Nah, kalau awalnya O2 sama argon terpisah, kemudian kita campurkan, kan dia akan tersebar merata kan? Maksudnya entropinya akan meningkat. Jadi tanda besar 2 kali itu sering dijadikan simbol kalau meningkat gitu. Makin besar. Kalau 2 kali mengecil artinya dia makin kecil gitu. Jadi nggak mungkin ini. Nggak mungkin entropinya mengecil, cenderung membesar gitu. Untuk kasus ini ya, kalau kasus reaksi kimia nanti ada yang entropinya mengecil. Tentu ada konsekuensinya. Nanti kita bahas. Itu hubungannya ke entalpi, ke perubahan energi Gibbs. Saya coba cari dulu entropi. Nah, ada gambar-gambar yang bagus menggambarkan entropi. Mana ya? Nah, ini bagus nih. Multiplisitas. Jadi ini ada satu titik. Ada 2 titik ya. Di sini ada 3 titik. Kalau coba ada 2 titik, hanya ada satu kemungkinan susunan, ya kan? Maksudnya ini ada 2 titik dan ada 2 kotak. Jadi masing-masing kotak dapat 1. Nah, mungkin ini syaratnya setiap kotak harus ada titik. Kemudian kalau ada 3 titik, kotaknya tetap 2. Ada 2 kemungkinan, bisa 1, 2, bisa 2, 1. Berarti sekarang kemungkinannya ada 2, multiplisitasnya 2. Tapi kalau 3 titik, ada 4 titik, ada 3 buah kemungkinan kan? 2, 2, 1, 3, 3, 1. Nah, semakin banyak multiplisitasnya, semakin besar juga entropinya. Nah, bayangkan kalau titik-titik ini adalah partikel atom. Itu. Kalau dia padat, nggak bisa berpindah-pindah seperti ini. Nggak bisa berpindah-pindah. Itu sih. Atau kalau dia sama-sama gas deh, sama-sama gas, kan sama-sama bebas ya bergerak. Tapi kalau gasnya itu campuran, itu akan lebih banyak kemungkinan susunannya. Makanya entropinya lebih besar. Makanya tadi saya contohnya gas itu.
Campuran gas oksigen sama argon. Oke. Berikutnya, yang tadi oke kan? Kalau masih ada yang kurang ngerti bilang ya. Oh ya Kak, mau nanya lagi. Ya, Tadi silakan. kalau saya nggak salah lihat di tabel itu ada ya yang solid dan ada yang gas. Nah, Betul. tapi yang solid ini lebih tinggi entropinya, itu bisa aja terjadi Kak. Kalau saya nggak salah lihat tadi. Bentar ya, saya cek dulu. Tabel 18. Saya cek dulu. Ini ya, yang mana tuh? Ada Pak. Tapi zatnya sama ya? Nah iya, berarti zatnya harus sama dulu ya, baru Iya bisa dong. dibandingin dulu. Jadi kelihatan yang mana? Iya, nggak kirain tadi mungkin saya bandingin yang sama yang lain tuh. Enggak, zatnya harus sama. Contohnya nih, mana ya? Ada nggak yang padat lebih besar daripada yang gas? Ada nggak? Nggak ada kayaknya. Nggak ada kan? Biasanya kalau padat kecil. Terus nih, Tadi kayak saya mana? bandingin SO42H2O sama N2 yang gas. Jadi kelihatannya solid yang lebih gede gitu. SO4 H2O. CaSO42H2O itu yang tengah. Nah, Ini sama N2 yang gas. N2 yang gas. Oh iya, iya. Iya, iya kan. Beda. Karena kan ini kan unsur ya. Cuma 2 atom kan? Jadi kemungkinan susunannya cuma 1 buah aja. Cuma N2 aja, nggak bisa ada macam-macam susunannya. Nah, kalau ini kan kompleks nih, banyak senyawanya. Ada karbon, ada karbon. Kalsium, sulfur, oksigen, tambah lagi air hidrat. Banyak kemungkinannya gitu. Walaupun dia solid. Gitu ya. Oke, kemudian kita akan membahas kespontanan reaksi. Kespontanan reaksi. Ini parameter yang digunakan adalah perubahan energi bebas Gibbs. Ya, jadi perubahan delta itu perubahan ya, di mana G itu adalah energi bebas Gibbs. Nah, delta G ini juga merupakan fungsi keadaan, yaitu bergantung pada keadaan awal dan akhir. Jadi delta G itu bisa dihitung, tapi kalau G tidak. Sama seperti entropi. H itu nggak bisa dihitung, nggak bisa diukur, cuma bisa dihitung deltanya aja. Sama kalau G seperti itu. Kalau S itu awalnya nggak bisa dihitung kan, tapi karena ada hukum 3 termodinamika, jadi bisa dihitung S-nya berapa, yaitu S0 itu dikurang S0. S standar tadi ya. Ya, jadi S standar itu didapatkan dari delta S. Delta S-nya S pada 25 dikurangi S pada 0 derajat 0 Kelvin. Kok 25? 298 lah ya. Jadi ada S pada 298 kurang S pada 0 Kelvin. Jadi sekarang kita bisa hitung berapa S pada keadaan standar. Karena S pada 0 Kelvin udah pasti 0. Tapi kalau delta H dan delta G nggak bisa. Makanya nggak ada nilai G. G itu nggak ada. Sebentar. Terus saya salah sebentar ya. Iya, G nggak ada. Ini ada delta G aja.
Nah, yang ada itu delta G, tabel delta G formation. Mirip sama delta HF. Ingat kan delta HF? Delta entalpi pembentukan. Ini adalah reaksi pembentukan satu mol zat dari unsur-unsurnya. Dalam keadaan standar. Jadi reaksinya itu dari unsur terbentuk zat yang dimaksud. Nah, kalau kita nggak punya data delta G ini, kita bisa menghitung delta G dari nilai delta H kurang T delta S. Ini rumusnya. Dan kespontanan reaksi itu dari data delta G. Jadi kalau delta G-nya lebih kecil dari 0 atau negatif, maka ini adalah prosesnya berlangsung secara spontan. Tapi kalau delta G-nya besar dari 0, berarti dia butuh energi. Ini prosesnya tidak spontan. Nah, sekarang kita bisa tinjau apa kemungkinannya. Jadi kalau delta H-nya, ini delta H, ini delta S, maka delta G, kalau delta H-nya kecil atau negatif ya, negatif, delta S-nya positif, maka delta G akan selalu negatif, artinya akan selalu spontan. Ya, jadi dibantu tadi delta S itu, kalau delta S-nya meningkat, spontan kan? Nah, dengan syarat delta H-nya juga harus negatif atau reaksinya exotherm. Tapi kalau dua-duanya negatif, nah, kapan dia akan positif? Ya, jadi delta G akan negatif jika suhunya rendah, ya kan? Suhunya rendah. Ya. Atau reaksi itu akan berlangsung pada suhu rendah. Jadi reaksi spontan pada suhu rendah. Tuh. Nah, ini tadi kalau ada suatu reaksi yang entropinya itu justru mengecil ya, itu harus dikompensasi. Delta H-nya harus exothermic dan suhunya T-nya itu harus rendah supaya delta G-nya tetap negatif gitu. Kemudian kalau delta H-nya positif, delta S-nya positif, delta G-nya akan negatif jika suhunya tinggi. Ya,
Jadi nggak selalu reaksi-reaksi yang entropinya meningkat akan bisa spontan, ya. Apalagi kalau delta H-nya positif, dia butuh energi. Nah, jadi akan bisa terjadi begitu saja, terjadi spontan kalau suhunya tinggi. Kemudian kalau delta H-nya positif, delta S-nya negatif, nah ini akan selalu positif. Artinya tidak akan pernah spontan. Tidak akan pernah spontan. Untuk reaksi-reaksi yang seperti ini, yang akan terjadi adalah proses sebaliknya. Yang akan terjadi adalah proses sebaliknya. Atau arah panahnya berbalik. Contoh, reaksi, saya buat reaksi fiktif aja. Reaksi A tambah B menjadi AB. Ini diketahui ternyata delta G-nya selalu positif. Artinya nggak bisa spontan kan? Nah, yang bisa spontan adalah reaksi AB menjadi A plus B. Nah, ini baru bisa delta G-nya negatif. Tapi bisa nggak kalau saya ubah dari A tambah B menjadi AB? Saya ingin buat reaksi seperti itu, bisa nggak? Bisa, dengan cara saya berikan energi dari luar. Gitu. Jadi bisa terjadi walaupun tidak spontan dengan cara tambahan energi eksternal. Gitu. Spesialnya pertanyaan, silakan. Berarti enggak. Agak ini ya, kalau ini masuknya ke kimia teori. Memang ini agak kurang perkembangannya ke akhir-akhir ini karena nggak begitu banyak yang bisa digali lagi dan orang lebih banyak ke penerapan sekarang, ke kimia terapannya. Kak, maaf Kak, mau tanya Kak, tadi yang A plus B itu saya masih kurang ngerti. Oh, yang reaksi ini. Yang ini. Ya, Ya, ini reaksi fiktif aja. Jadi kalau ada reaksi A tambah B menjadi AB, dan dari data zatnya, data perhitungan, data eksperimen, didapatkan kalau delta G-nya positif. Atau selalu positif deh. Berarti yang bawah ini ya. Delta H-nya positif, delta S-nya negatif. Artinya tanda panah dari kiri ke kanan ini untuk reaksi 1 itu tidak akan terjadi. Tidak akan spontan dia. Ya, dari A plus B menjadi AB itu tidak akan bisa spontan. Nah, yang bisa spontan sebaliknya. Dari AB menjadi A plus B. Maksud saya gitu. Gimana? Oh, berarti kalau misalnya maksudnya spontan di sini itu maksudnya arah reaksinya ya, Kak? Betul. Oh ya, ini yang tadi saya awal nanya, Kak. Saya Iya, salah betul. itu katanya. Iya. Oke. Makasih, Misal Kak. nih, iya, sama-sama. Misal nih, ini ada larutan. Larutan isinya A. Larutan isinya B. Saya campur A sama B, dia nggak akan bereaksi. Nyampur gitu aja, tapi nggak bereaksi. Nggak akan mau jadi AB. Nah, tapi kalau saya balik dari AB, itu bisa spontan begitu aja jadi A plus B. Itu sih. Contohnya apa ya? Ya contohnya ini sih. Tadi H2 tambah O2 menjadi H2O.
Terbalik. Nah ini reaksinya tidak akan pernah spontan. Coba kita hitung ya, tes ya. Kita hitung delta G. Kita hitung delta G dari reaksi H2 gas tambah O2 gas menghasilkan 2H2O liquid ya. Berarti kita perlu data delta HF H2 berapa, delta HFO2 berapa, delta HF H2O liquid berapa. Ini suhunya saya ambil suhu standar aja, 298 Kelvin. Terus saya butuh S-nya, H2 berapa, O2 berapa, H2O liquid berapa. Coba ya, delta HF. Oh, ini kan unsur ya. Kalau unsur 0. Kalau unsur 0. Kalau H2O itu kalau nggak salah 286 deh. Kilojoule per mol. Kalau H2 tadi berapa ya? Tadi ada kalau nggak salah H2. H2 tadi 130,6. 130,6 Joule per Kelvin mol. Kalau O2 sebentar ya. O2 ini salah. Kalau O2 itu 205. 205. H2O liquid 69,96. 69,96 Joule per Kelvin mol. Nah, jadi kita bisa hitung di sini delta H-nya dulu. Delta H reaksi sama dengan jumlah dari delta HF produk kurang jumlah delta HF reaktan. Produknya 2 kali 286 atau 572 ya. 572. Nah, kalau S-nya, delta S reaksi sama dengan jumlah dari delta S. Jumlah dari S produk kurang jumlah S reaktan. Produknya H2O berarti 2 kali 69,96 kurang 2 dikali 130,6 kurang O2 205.
2 kali 69,96 kurang 2 kali 130,6 kurang 205. Dapatkan min 326,28. Oh, ini saya lupa, ini minus ya. Ini minus, ini minus. Kilojoule per mol, ini joule per mol Kelvin. Oke. Sekarang kita bisa menghitung delta G-nya, yaitu delta H min T delta S. Delta H-nya min 286 kilojoule per mol. T-nya 298 Kelvin. S-nya min, ini mesti joule ya. Ya ubah jadi kilojoule, min 0,32628. Min 286 plus berapa ini? 97,23. Nah, ini jadinya minus ya, kali min 1 tambah 286. Jadinya plus, bukan plus. Ntar terbalik saya, 286 kurang min 286 plus 97,3. Min 188,77. Nah, berarti untuk reaksi pembakaran oksigen itu delta H-nya positif, negatif kan? Delta H-nya negatif. Delta S-nya negatif. Nah, dia delta G-nya akan bernilai negatif jika suhunya rendah. Sini. Ini delta S-nya negatif, delta H-nya negatif. Jadi reaksi ini akan spontan jika suhunya rendah. Artinya seperti itu. Tapi kalau reaksi sebaliknya, dari H2O menjadi H2 tambah O2, itu delta G-nya positif kan? Kalau dibalik, itu kan delta G-nya negatif. Jadi kalau dibalik, delta G-nya akan menjadi positif. Nanti tidak spontan. Nah. Ini saya lihat dulu perhitungannya ya. Ini ya. Kalau kita asumsikan benar ini ya, saya juga belum cek lagi. Kalau kita asumsikan benar hitungan kita, berarti ada sewaktu-waktu ketika delta G-nya 0. Jadi ada saat ketika delta G-nya 0. Nah, jadi untuk reaksi-reaksi yang tadi sama yang tadi itu ini ya, yang kedua ini, yang sama-sama negatif dan sama-sama positif, itu ada sewaktu-waktu ketika delta G-nya sama dengan 0. Nah, kapan delta G sama dengan 0? Delta G sama dengan 0. Berarti delta H min T delta S-nya sama dengan 0. Atau delta H-nya sama dengan T delta S. Nah, ini kita dapatkan T-nya adalah delta H
per delta S. Atau kita bisa juga tulis seperti ini delta S sama dengan delta H per T. Untuk kondisi seperti ini, kalau delta G-nya 0, itu prosesnya berada dalam kesetimbangan. Nah, jadi delta H-nya adalah delta atau kalor proses reversible. Salah. Bukan ini. Gitu ya. Jadi kan pernah lihat rumus delta S sama dengan Q ref per T. Nah, itu untuk kondisi-kondisi yang setimbang atau delta G-nya 0. Itu. Contoh kalau reaksi N2 tambah 3H2, tanahnya bolak-balik seperti ini, jadi 2NH3. Ini kan kesetimbangan ya. Kesetimbangan kan punya K atau KC atau K lah. Nah, ada hubungan antara delta G dengan K. Jadi delta G adalah min RT ln K. Ini untuk reaksi yang kesetimbangan. Oke. Nah, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Ya Kak, mau tanya Kak. Ya. Saya nggak ngerti maksudnya kalau reversible apa Kak? Oh iya, kalau reversible itu kalor pada kondisi kesetimbangan. Jadi ini karena ada proses kesetimbangan nih, ada delta H-nya. Nah, delta H-nya itu irreversible. Kan kalau kesetimbangan itu tanahnya kan bolak-balik ya. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Itu proses reversible. Gitu. Jadi kalor yang terlibat pada reaksi seperti ini disebut Q-ref, irreversible. Sama Kak, itu yang delta K min RT ln K itu dari mana Kak? Oh iya. Sama buat apanya saya nggak ngerti. Ya, ini saya lihat bukunya aja ya, biar kelihatan. Oke, ini ada, nah, oke. Nah, mana ya? Ada penurunan rumusnya itu di nah ini. Nah ini. Jadi kita bisa menghitung delta G suatu sistem dengan hanya mengetahui tetapan kesetimbangannya aja. Kayak gini. Ini ada reaksi antara gas NO dengan O2 menjadi NO2. Yang diketahui nilai kesetimbangan tekanannya aja, Kp. Nah, berapa delta G-nya? Tentunya ada hubungan antara delta G dengan K kan? Nah, rumusnya ini. Dari sini. Penurunannya dari atas. Dari sini. Nah, ini. Delta G. Ini delta G. Bedanya delta G sama delta G0. Kalau delta G itu reaksi sistem pada keadaan yang sesungguhnya ya. Pada saat eksperimen. Kalau delta G itu yang standar. Delta G0 ini yang standar maksudnya. Jadi delta G0 ini
dapat dihitung atau dapat dilihat pada tabel, atau ini pada keadaan standar. Kalau ini tidak pada keadaan standar. Nah, kalau yang ini ada nilai Q kan, quotient. Kalau quotient ini adalah perbandingan konsentrasi atau tekanan gas yang belum tentu dalam keadaan standar. Jadi antaranya, bukan standar, kesetimbangan. Jadi antara Q sama K itu bedanya yang satu kesetimbangan, yang satu tidak. Ya, jadi kalau ketemu K, kayak inilah ya, yang rumus ini. Jadi kalau K itu sudah pasti dalam setimbang, equilibrium. Rumusnya kalau dia KC, kalau KC kan ini ya konsentrasi NH3 kuadrat per konsentrasi N2 kali konsentrasi H2 pangkat 3. Harus pangkat koefisien. Nah, kalau Q, quotient, itu belum tentu dia setimbang. Kalau dia QC, sama rumusnya. Rumusnya sama. Antara K dengan Q itu rumusnya sama. Nah, bedanya kalau K udah pasti kesetimbangan, kalau Q nggak tahu. Atau ini apa adanya lah. Nah, suatu sistem diketahui N2 misalnya terdapat 1 molar, H2-nya 2 molar, NH3-nya 0,5 molar. Kita diberitahu data seperti ini. Apakah ini setimbang? Belum tahu. Setimbang? Nggak tahu kan? Dari mana kita tahu dia setimbang atau tidak? Cari nilai K-nya. Nah, nilai K-nya ini udah ada standar. Ini diketahui, bisa dicari. Gitu. Kalau di bab kesetimbangan akan saya bahas lebih lanjut ini. Bagaimana kita meramalkan arah reaksi kesetimbangan. Ya, jadi kalau ada nilai Q itu lebih besar daripada K, artinya dia lewat setimbang. Maka arahnya akan ke kiri. Lewat kesetimbangan tuh dia udah terlalu banyak reaktannya, dia akan balik ke kiri. Jadi kalau sebaliknya Q lebih kecil dari K, belum setimbang, dia ke kanan. Q sama dengan K, berarti dia sudah setimbang. Tapi ini saya bahasnya nanti aja, waktu bab kesetimbangan. Nah, sekarang yang perlu diketahui adalah ini. Delta G0 sama dengan min RT ln K. Jadi kalau udah setimbang. Kalau tidak setimbang, pakai rumus yang ini saya tulis di sini ya. Kalau dia belum setimbang, yang digunakan adalah delta G sama dengan delta G0 min RT ln Q. Gitu. Nah, karena kalau dia kesetimbangan tadi di sini ya, saya kembali ke atas. Kalau sudah setimbangan udah pasti delta G-nya 0. Maka disubstitusi di sini. Ini 0. 0 sama dengan delta G0 dikurang RT. Dan berubah Q-nya jadi K. Ini ke sini. Gitu. Gimana? Ada pertanyaan? Silakan. Kalau bingung juga ada apa-apa, tanya aja. Saya agak lompat-lompat sedikit karena keterbatasan waktu. Silakan kalau mau bertanya.
Kak, saya mau nanya, Kak. Ya, silakan. Itu yang dari 0 sama dengan delta G0 min RT ln K, itu bisa jadi delta G0 dengan min RT ln K tuh gimana ya? Karena kan delta G kan dipindah ke kiri. Terus jadi minus gitu ya. Bentar. Saya salah nih. Sebentar. Oh, plus, sorry. Maaf. Salah rumusnya. Yang ini aja nih. Plus ini plus. Ini plus rumusnya. Oke. Plus ya, sorry. Siap. Silakan, ada lagi? Ini penurunannya aja agak bingung. Nanti kalau di soalnya langsung pakai aja. Gak usah terlalu dipikirkan. Yang penting tahu ini pakainya yang mana gitu. Coba kita cari soalnya. Jadi sebenarnya rumus yang intinya tuh yang dikotakin aja kayak rumus Iya, gitu. ini kotakin aja. Ya, jadi bisa pakai ini atau pakai yang bawah ini juga bisa. Ini juga bisa, tergantung situasinya. Situasinya tuh dia keseimbangan atau tidak. Ini hanya untuk yang setimbang. Ini tidak setimbang. Oke. Coba kita bahas satu soal dulu. Oh, atau soal ini deh ya, soal UTS ya. Saya ambil Kempro dulu sebentar. Sorry. Barium karbonat adalah suatu endapan yang dihasilkan ketika gas dialirkan ke dalam air bari. Jika dipanaskan, maka padatan itu akan mengeluarkan gas CO2 dan menghasilkan residu padatan BaO yang berjalan menurut keseimbangan. Yang A, tuliskan reaksi yang terjadi saat BaCO3 dipanaskan. Yang B, tentukan perubahan entalpi standar reaksi tersebut jika diketahui delta HF BaCO3 adalah min 1219 kJ per mol. Delta HF BaO sama dengan 7 min 553,5 kJ per mol. CO2 min 393,5 kJ per mol. C, tentukan perubahan entropinya
jika diketahui S derajat. BaCO3 112 Joule per mol Kelvin. S0 BaO 70,4 Joule per mol Kelvin. S0 CO2 213,6 Joule per mol Kelvin. Yang kedua, tentukan kespontanan reaksi pada 25 derajat Celcius. E. Tentukan suhu minimal agar reaksi dapat berjalan spontan. Dengan asumsi delta H dan delta S tetap E. Ini soalnya ini ya. Saya ambil dari Kempro, ini edisi tahun berapa ya? Edisi tahun 2015. Oke. Nah, jadi yang pertama, tuliskan reaksinya saat BaCO3 dipanaskan. Anda sering sekali keluar soal suruh tulis reaksi. Ya, jadi reaksinya BaCO3 solid dipanaskan menjadi BaO solid tambah karbon dioksida gas. Dah. Kemudian yang kedua, tentukan perubahan entalpi standar delta H-nya. Itu jumlah delta HF produk kurang delta HF reaktan. Produknya BaO tambah CO2 kan, ini udah setara. Saya langsung tambah aja di sini min 553,5 tambah min 393,5 kurang min 1219 kilojoule. Nah, ini jadi berapa? Dua tujuh dua kilojoule per mol. Yang B, delta S, jumlah dari S0 produk kurang jumlah S0 reaktan. S0 produknya 70,4 plus 213,6 kurang 112. $805 ya? Benar nggak sih? Salah. 70. 172. 172 Joule per mol Kelvin. Kemudian
Tentukan kespontanan reaksi pada 25 derajat Celcius. Berarti ini sama dengan 298 ya. Kelvin. Ini C bukan D. Oke. Delta G sama dengan delta H min T delta S. Delta H-nya 272 kJ per mol kurang 298 Kelvin kali 0,172. Dua nol ya. 220,744 kilojoule per mol. Karena delta G-nya positif, berarti dia tidak spontan. Tidak spontan pada 25 derajat Celcius. Ini sama-sama positif kan? Berarti dia akan spontan pada suhu tinggi. Sini kita lihat lagi. Nih, sama-sama positif, delta H-nya positif, delta S-nya positif. Dia akan spontan kalau suhunya tinggi. Ini suhunya terlalu rendah nih 25. Lalu tentukan suhu minimal agar reaksi dapat berjalan spontan. Nah, kita lihat aja dia setimbangnya pada suhu berapa. Jadi kalau delta G-nya 0, maka delta H sama dengan T delta S. Maka T sama dengan delta H per delta S. Delta H-nya tadi 272, delta S-nya 0,172. Suhunya harus 1581,4 deh. 1581,4 Kelvin. Atau berapa derajat Celcius? Atau 183,4 derajat Celcius. 1283,4 derajat Celcius. Maka minimal harus segini. Nah, spontan jika reaksi berjalan spontan jika suhu reaksi di atas 1283,4 derajat Celcius gitu. Gimana, ada pertanyaan? Silakan. Kelvin ke Celsius itu dikurang 273 aja kan? Iya. Benar nggak nih saya? Saya salah ya? Saya 298. Sorry. Wah, udah malam. 273. 08. Oke. Nah, betul. Thank you. 1308,4.
Gitu. Jadi model soal yang menggunakan delta G kayak gitu seringnya. Ada delta H, ada delta S, ada T. Hitung apakah spontan atau tidak. Kalau spontan kenapa? Kalau tidak kenapa? Kalau dia sama-sama positif atau sama-sama negatif delta H dan delta S-nya, berarti ada T saat dia setimbang. Nah, berapa T-nya? Itu yang dicari. Model soal yang lain ada di Kempro kok, silakan nanti dilihat aja. Tapi Kempro itu berubah setiap tahun. Ada beberapa soal yang mirip, yang sama, tapi ada juga soal-soal baru. Soal lamanya nggak dimasukin lagi. Itu. Silakan kalau ada pertanyaan lagi, kalau masih nggak ngerti. Kak, boleh lihat jawaban yang D nggak? Yang berapa? D, delta. Yang ini? Iya, benar. Coba lihat. Belum sempat nyatet, bentar. Ini saya kasih kok nanti PDF-nya. Ya, saya kasih PDF-nya. Oh ya Kak, berarti pertanyaannya yang nggak jauh-jauh dari ini ya biasanya? Iya. Oke. Yang itu aja nanya. Ini coba saya kasih ke WA aja ya. Iya, boleh. Bentar. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, cukup mungkin? Aku sih udah nggak ada, udah nggak paham. Aku sih udah sih. Udah. Nanti kalau ada yang kenapa? Rekor bakal dikirim ke itu. Iya, tapi biasanya ini kalau lebih dari 65 MB, saya harus masukin ke YouTube sih. Nanti saya kasih linknya deh ya. Oke, ya udah. Boleh. Oke. Itu udah masuk ya ininya, PDF-nya? Udah Kak. Udah. Oke. Baik, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya rasa cukup. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan lewat WA aja, boleh. Kalau sempat nanti saya coba jawab. Baik, demikian ya. Saya rasa cukup malam ini. Selamat beristirahat. Selamat menjalankan aktivitas besok. Lanjut UTS ya? Gimana maksudnya Kak? UTS gimana? Masih lanjut? Masih tiap Masih Tiap Sabtu. Ini Ya, baru semangat. minggu ke-3. Semangat kalau gitu. Baik, demikian saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak ya Kak. Jika Sama-sama. Masih banyak, Kak. Iya, sama-sama.